Ada oknum ulama yang dipenjara karena dia punya kasus pemukulan terhadap anak kecil, penganiayaan. Ada lagi ulama yang sudah dipenjara itu karena dia punya kasus, karena dia mencoba dengan ideologinya sendiri untuk kita bahas masalah ini. Diskusi ini kita tanya jawab tentang berita yang menyebar di masyarakat, berita hoax, berita fitnah yang sudah menurut saya meracuni masyarakat dan itu berpotensi mengadu domba besar. Dan kita mungkin di sini ada yang ingin bertanya yang tidak tahu, maka harus dikasih tahu. Maka silakan saya buka kesempatan ini untuk bertanya. Silakan diantaranya yang mau bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mungkin termasuk syarat yang menjadi polemik di Indonesia. Artinya yang pertama adalah yang saya akan pertanyakan selalu, yaitu kriminalisasi ulama. Di mana di pemerintahan Jokowi ini mungkin baru kali ini banyak ulama yang diteror dan dipenjarakan. Artinya dibatasi tingkah lakunya, yang menurut saya gitu kan, cuman di pemerintahan sekarang ini ulama itu seperti dikriminalisasi dan akhirnya ulama bergabung dengan hasil istimewa ulama. Mohon penjelasan menurut Pak Kiai tentang masalah kriminalisasi ulama di pemerintahan Pak Jokowi. Terima kasih. Dari mana namanya, kampungnya? Nama saya Diki dari Cicadas Pandeglang, Banten. Pendukung 01 atau 02? Saya di 2019 sampai 2000 sekarang pun masih mendukung 02. Artinya saya memang 2014. Dan sampai saat ini saya masih gambang Pak Haji, karena memang saya masih mengganggu pemerintahan sekarang ini. Memang jelas menurut kami dan berita yang saya baca sangat mengkriminalisasi ulama. Itu mohon jawabannya. Begini, kriminalisasi ulama itu terjadi kalau ada ulama yang tidak bersalah, tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum negara, tetapi dipenjara di pemerintahan Pak Jokowi. Itu baru bisa dikatakan kriminalisasi ulama. Sekarang saya akan bertanya, ulama mana di Indonesia yang tidak bersalah menurut agama dan negara yang penjara? Itu tidak ada. Ada oknum ulama yang dipenjara karena dia punya kasus pemukulan terhadap anak kecil, penganiayaan. Ada lagi ulama yang sudah dipenjara itu karena dia punya kasus, karena dia mencoba dengan ideologinya sendiri untuk menggeser Pancasila menjadi negara Islam. Dan kemudian beredar bahasa ijtima'ul ulama kan. Ya. Sebetulnya begini, ijtima'ul ulama itu menurut bahasa Arab itu perkumpulan ulama sebetulnya mah, ijtima'ul ulama mah. Kalau keputusan ulama, seluruh ulama di satu daerah itu memutuskan satu perkara dengan berdasarkan hukum Islam, dalil Islam, dan untuk keperluan ibadah umat Islam, itu disebutnya ijma' ulama. Beda antara ijtimal ulama dengan ijma' ulama. Kalau hukumnya ijma' ulama itu tidak boleh ditolak oleh umat Islam, haram. Yang kedua, ijma' ulama berkaitan dengan ibadah umat Islam. Contoh umpamanya bayi tabung. Nah, bayi tabung ini hukumnya bagaimana? Belum ada di zaman dulu, ulama dulu.
ada beredar jam sekarang bayi tabung. Nah, ulama-ulama sedunia mengambil keputusan, atau ulama se-Indonesia mengambil keputusan, mencari fatwa, kemudian diijmakan bayi tabung boleh. Itu ijma, dan hukumnya haram ditolak. Nah, kalau istimewa ulama kaitan dengan kriminalisasi ulama, istimewa ulama kelompok ulama-ulama. Nah, kelompok ulama ini tidak menyeluruh, maka itu umat Islam boleh menolaknya ketika beliau mempunyai keputusan. Tuh. Maka jika kemudian ada oknum yang mengatasnamakan kelompok istimewa ulama, oknum ulamanya dipenjara karena melakukan sebuah tindakan kriminalisasi atau pidana, nah itu tidak boleh kita mengatakan kriminalisasi ulama. Itu sebetulnya.